Jika Anda menjadi kaburan, suatu saat Anda pulang ke Indonesia, jangan bermimpi Anda bisa berangkat kembali bekerja di negara manapun. Udah siap mental nggak untuk bekerja? Jangan 1 bulan kemudian jadi kaburan. Tegas dalam sambutannya kemarin, Pak Benny mengancam teman-teman semuanya yang baru berangkat ke luar negeri kemudian kabur. Nah, sebenarnya ini ditujukan untuk teman-teman kita yang ada di Korea, tapi kita akan jelaskan juga untuk teman-teman yang ada di Taiwan. Sebelumnya kita simak dulu penjelasan dari Pak Benny Ramdhani, Kepala BP2MI. Udah siap mental nggak untuk bekerja? Jangan 1 bulan kemudian jadi kaburan. Hati-hati, hati-hati. Ya. Karena kalau Anda menjadi kaburan, maka Anda dipastikan tidak bisa lagi masuk. Kemudian di dalam negeri kita perketat. Jika Anda menjadi kaburan, suatu saat Anda pulang ke Indonesia, jangan bermimpi Anda bisa berangkat kembali bekerja di negara mana. Kenapa saya harus keras seperti ini? Karena saya tidak ingin, karena ulah mereka yang kaburan, tiba-tiba Korea menyetop penempatan ke Korea. Itu artinya apa? Saudara-saudara dolim kepada anak-anak bangsa yang lain yang memiliki mimpi bekerja ke Korea. Jangan dolim. Dan itu bisa terjadi loh. Kalau kekaburan ini semakin banyak jumlahnya, tiba-tiba Korea menyetop, tidak menginginkan lagi negara mereka didatangi para pekerja di Indonesia. Karena mental-mental kaburan. Itu artinya apa? Mimpi anak-anak bangsa yang lain tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan. Itu gagal. Ya, hati-hati ya. Nah, dari penjelasan tadi, semakin banyak kaburan suatu negara di negara tersebut, di Korea misalnya, suatu saat akan terjadi penutupan dari Korea untuk teman-teman TKI di Indonesia. Dan bagaimana yang dengan di Taiwan? Di Taiwan pernah juga ada. Jadi teman-teman kalau pernah mengikuti berita yang ada di Taiwan, dulu Vietnam pernah ditutup karena terlalu banyak TKA Vietnam yang kabur di Taiwan. Dan beberapa tahun Vietnam tidak bisa mengirimkan pekerja migrannya ke Taiwan sampai akhirnya dibuka kembali. Nah, apakah Indonesia berkesempatan jika kaburan di Taiwan semakin banyak dan tidak bisa dikendalikan? Kerusuhan terus selalu ada karena kaburan itu dianggap sebagai ancaman pengganggu stabilitas keamanan di Taiwan juga ya. Jadi teman-teman yang di Taiwan ketika menghadapi masalah baru datang ke sana, kemudian menghadapi masalah, jangan mudah dibujuk rayu oleh teman-teman kita. Ayolah kabur, gajinya gede. Iya emang gede di Taiwan, kabur gajinya gede, 30.000, 36.000, 40.000, tapi resikonya besar. Nah teman-teman kalau ada masalah dengan majikan, silahkan telepon 1955 gratis dari HP kamu, bisa konsultasi ke sana ataupun datang ke shelter-shelter yang ada di Taiwan. Alamatnya sudah tersebar di Facebook. Nah teman-teman kalau keluar dari majikan di Taiwan, ada kesempatan juga sama seperti di Korea, yaitu 2 bulan atau 60 hari untuk mencari majikan baru. Jika dalam waktu 60 hari tidak ada majikan baru atau job baru yang teman-teman dapatkan, teman-teman akan kembali ke Indonesia dan proses baru. So teman-teman semuanya persiapkan mental sebelum bekerja di luar negeri, karena bekerja itu berat, tidak seperti yang ada di foto profil ya. Jadi tetap ayo tujuan awalnya ingat, jangan mentang-mentang di luar negeri kemudian seenaknya sendiri seperti membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Bawalah budaya baik di Indonesia di luar negeri agar teman-teman yang sedang proses ke luar negeri kedepannya tidak ada masalah. Nah sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan hati-hati teman-teman yang kabur, jangan sampai aturan baru diterapkan untuk kita semuanya. Cayo.